pagi ya di Ko sana ya. Yani, Bante, thank you. Ko Yani, Bante kan di Maharashtra bilang bergaul dengan orang bijaksana adalah berkah utama. Ini masalahnya tetangga saya orang Thai itu sangat-sangat religius ya. Tiap pagi aja jam 4 udah berdoa, rajin ke wihara. Tapi yang bikin saya kaget, kan dia sering curhat ke saya. Ternyata dia itu sering mencuri uang suaminya. Suaminya orang Amerika. Perbedaan usia ada 35 tahun lebih lah gitu kira-kira. Jadi karena itu saya kan kaget. Apakah saya berhenti bergaul dengan dia? Kalau saya berhenti bergaul dengan dia, berarti saya menjudge seseorang gak baik. Bagaimana Bante? Terima kasih. Ya, ini menarik sekali. Silakan Ibu. Jadi di dalam masyarakat, seperti yang barusan saya juga sampaikan, kita ketemu dengan orang yang lebih baik daripada kita dan ada yang lebih buruk daripada kita. Tetapi ingat, yang lebih buruk dari kita satu sisi itu bisa juga dia punya kebaikan yang lebih dibandingkan kita di sisi yang berbeda. Tetangga yang tadi mungkin dia punya kekurangan yang kita tidak melakukan, yaitu misalnya mengambil uang dari pasangannya. Tetapi mungkin dia punya nilai kelebihan, yaitu dia rajin baca paritan dan sebagainya. Nah, apakah itu menghalangi pergaulan kita? Tidak. Kita tidak usah ngurusi yang dia melakukan, yang kita tidak suka. Kita urusan saja dengan yang kita suka. Karena kalau kita nanti, yang tadi dikatakan di dalam Dhamma tadi, jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Tapi kemudian kan ada juga kata-kata dalam Dhamma yang mengatakan, kalau tangan tidak luka, pegang racun pun tidak masalah. Jadi kalau batin kita sudah kuat, kita bergaul dengan siapa saja nggak masalah. Ya, apalagi kalau di rumah nggak ada suami, kan apa yang mau diambil? Kan nggak ada. Jadi itu tidak perlu menghalangi pergaulan kita. Jadi kita tetap bisa saja bergaul dengan dia, kita mengambil nilai-nilai positif yang ada di dia, demikian pula dengan orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang lain dan punya kekurangannya, abaikan kekurangannya, kita nggak usah pusing. Karena kita tidak akan meniru, kita jadikan kekurangan dia sebagai pelajaran supaya kita tidak melakukan. Kemudian kita mengambil nilai-nilai positif dan kita tetap bergaul dengan dia, tidak masalah. Ya, karena kita pun juga punya kekurangan. Kenapa orang lain kok mau bergaul? Karena orang lain bisa memaklumi kekurangan kita dan melihat kelebihan kita untuk dijadikan teman dengan dia. Begitu ya. Jadi jangan terlalu gampang membatasi. Nanti ada si A omongannya suka gosip. Abaikan gosipnya, itu sudah kita abaikan. Begitu dia gosip, kita nggak usah pusing. Tapi kita masih berteman dengan dia dan kita membahas hal-hal yang lain selain gosip. Misalnya bagaimana ya membahas mungkin tempat-tempat yang indah di dunia yang kita mau kunjungi misalnya, kan bisa. Ada juga si A itu suka mukuli pasangan hidupnya, itu urusannya dia, itu rumah tangganya dia, tapi dia itu pandai di dalam misalnya teori dharma misalnya, ya sudah kita belajar aja teori dharmanya, masalah prakteknya apa kita nggak mau pusing. Walaupun tadi saya sampaikan kadang-kadang kita lalu menertawakan, kamu kelakuannya gitu kok, teorimu muluk-muluk, tapi kita perlu untuk belajar dhamma dari dia. Ya kita belajar aja, kelakuannya nggak usah ditiru, kan kita bisa milih yang baik dan yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita jalani dengan kebijaksanaan gitu ya. Anu Moderna Bante, boleh tanya satu lagi nggak Ko Yani? Boleh lah ya. Ini dari jauh ini Ibu Harita selalu hadir dengan tamu. Silakan, silakan Bu. Thank you, Bante. Saya itu kan hobi bertanam ya. Kemudian beberapa hari yang lalu ini saya jadi merasa rada terganggu hati saya karena kan saya bikin kompos sendiri. Dan di kompos itu kalau udah jadi bagus, itu kan banyak cacing tanahnya. Pada saat saya pakai, kan saya sendok pakai scoop, itu pasti ada cacing yang kepotong. Menurut teori cacing kepotong itu kan nggak mati ya, sebenarnya masih bisa kayak buntut cecak lah, kalau putus masih hidup bisa bertumbuh lagi. Apakah itu saya sudah menciptakan karma buruk telah menyakitin makhluk lain, Bante? Walaupun saya sudah coba hati-hati, Bante, sekopnya dari samping gitu loh, Bante. Toh kadang-kadang tidak terhindar kepotong itu apa cacing. Terima kasih, Bante.
Ya, Iya, karma adalah niat. Jadi kalau Anda tidak punya niat untuk melakukan sesuatu yang buruk, ya bukan karma buruk. Cuman kalau itu sudah kejadian, ya kita harus lebih hati-hati lagi. Sudah hati-hati, tapi bisa lebih hati-hati lagi. Karena, ini ternyata berpotensi punya makhluk hidup nih, ada makhluk hidupnya ini. Ya, tapi karma adalah niat. Kalau Anda tidak punya niat, ya tentu tidak termasuk karma buruk. Begitu ya. Oke. Makasih Bante, semoga sehat selalu Bante. Ya, semoga Ibu juga sehat selalu, walaupun sudah musim dingin ya, dengan maju 1 jam, tapi mudah-mudahan tetap selalu sehat. Terima kasih. Selamat terus, sukses berjuang terus untuk Dharma.